Hai pecinta film, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Film ini menghadirkan tokoh sentral Vikram, seorang perwira polisi cerdas yang bekerja di unit Homicide Intervention Team. Di unit ini Vikram biasa menangani kasus-kasus tentang pembunuhan. Namun ia menderita post-traumatic stress disorder karena mengalami masa lalu yang sangat menyedihkan, dan masa lalunya itu kadang memicu rasa paniknya dalam bertugas di lapangan. Setelah merenung cukup lama, Vikram akhirnya mengambil cuti 3 bulan dan tetap akan membantu polisi bila ada kasus yang datang. Tak lama seorang gadis bernama Priti hilang secara misterius saat mobilnya mogok di jalan tol. Orang terakhir yang menemuinya adalah seorang polisi, yaitu Ibrahim, yang diyakinkan oleh Priti kalau orang tuanya akan menjemput dirinya. 2 bulan setelah hilangnya Priti, Vikram mendapat kabar bahwa pacarnya menghilang, yakni Neha. Lalu dapatkah Vikram memecahkan kasus 2 orang yang hilang secara bersamaan? Bareng gue Lia, enjoy this movie. Pada awal film kita akan diperlihatkan sosok Vikram yang berlarian tertatih mencari Susmi. Namun kejadian yang sangat mengerikan terjadi di depan matanya. Bersamaan dengan itu Vikram bangun dari pingsannya. Ternyata Vikram mengidap penyakit pasca trauma. Dokter yang merawatnya meminta Vikram untuk berhenti dari pekerjaan tersebut. Namun Vikram mendadak pergi dan meninggalkan dokter. Pada pukul 11 malam, Vikram pergi menuju rumahnya. Vikram adalah seorang polisi yang bertugas di wilayah Rajasthan. Kesehariannya ia hanya tinggal seorang diri. Vikram bekerja di bidang yang khusus menangani kasus orang hilang dan pembunuhan di wilayah Rajasthan. Namun penyakit trauma selalu mengganggu pekerjaannya. Di scene selanjutnya terlihat Vikram dan Rohit yang mendapat tugas dari atasannya. Polisi yang kesulitan akhirnya meminta bantuan Vikram karena sudah 6 jam mayat belum juga ditemukan. Namun dengan keahlian yang dimiliki Vikram, akhirnya ia bisa menemukan mayat tersebut dengan sangat cepat. Vikram yang memiliki insting yang sangat kuat akhirnya memulai pencarian dengan memetik 3 jenis semak yang berbeda. Lalu Vikram mengarahkan para polisi agar menyebar dan mencari 3 jenis semak yang tumbuh bersamaan. Sementara polisi mencari mayat, Vikram menunggu dengan menikmati teh di mobilnya. Dan tidak lama kemudian polisi pun menemukan lokasi yang dimaksud oleh Vikram. Tidak menunggu waktu lama, akhirnya polisi memulai menggali tanah sesuai arahan Vikram. Dan tepat di lokasi tersebut akhirnya mayat ditemukan. Vikram yang tidak kuat melihat mayat tersebut akhirnya pergi meninggalkan lokasi bersama Rohit. Mereka pergi menuju tempat Neha bekerja. Dalam perjalanan Rohit menanyakan tentang insting Vikram yang sangat baik. Di lokasi yang berbeda terlihat Neha yang memarahi bawahannya karena terlalu lama menyelesaikan suatu pekerjaan. Sementara Vikram dan Rohit sudah menunggu Neha di lantai bawah karena mereka berencana pergi untuk bersantai. Namun Rohit tiba-tiba membatalkan janjinya karena ia ingin menghabiskan waktu bersama istrinya di rumah. Dan dapat dipastikan yang pergi hanya Neha dan Vikram pada saat itu. Di malam harinya terlihat Vikram dan Neha yang berbincang tentang masa depan mereka dan masa lalu tentang Vikram. Namun ternyata Vikram belum siap untuk menceritakan tentang masa lalunya kepada Neha. Setelah menghabiskan waktu bersama, akhirnya Vikram dan Neha memutuskan untuk pulang ke rumah. Keesokan harinya Neha bersama Rohit dan Sapna meminta Vikram berhenti dari pekerjaan ini sesuai anjuran dokter. Namun Vikram menolaknya. Neha yang sangat peduli dengan keadaan Vikram akhirnya memberi pilihan agar Vikram mengambil cuti sehingga ia bisa beristirahat. Akhirnya dengan sedikit terpaksa dan marah, Vikram menerima saran dari Neha untuk cuti selama 3 bulan. Keesokan paginya Vikram menemui atasannya. Akhirnya Vikram mendapatkan cuti dan Rohit akan mengambil tanggung jawab Vikram. Rohit akan menggantikan Vikram selama ia mengambil cuti 3 bulan.
Di tempat yang berbeda kita diperlihatkan sosok Priti yang sedang bersiap-siap pergi, namun ia mendapatkan telepon dari seseorang yang selalu mengajaknya berbicara. Priti yang terburu-buru akhirnya berpamitan dan pergi meninggalkan rumah. Namun sesampainya di jalan tol di kawasan Jaipur, tiba-tiba mobil yang dikendarai Priti mati. Dengan segera Priti keluar dari dalam mobilnya. Namun secara bersamaan terlihat mobil jeep polisi yang melintas tepat di jalan yang sama. Ternyata itu adalah Ibrahim. Ibrahim pun menawarkan bantuan untuk mengantarnya pulang, namun Priti dengan sangat cepat menolaknya. Masalah dokumen yang tertukar membuat Ibrahim harus putar balik ke arah yang sama. Di perjalanan Ibrahim melihat Priti yang berbicara dengan seseorang yang menggunakan mobil berwarna biru. Yang ia pikir bahwa itu adalah ayah dari Priti. Akhirnya Ibrahim sampai di kantor dan segera menukar dokumen yang salah. Ibrahim pun segera pergi menuju kantor lainnya, namun tiba-tiba ia melihat seorang laki-laki berdiri di samping mobil, yang ternyata ia adalah ayah dari Priti. Muhan pun menelpon istrinya untuk menanyakan keberadaan Priti. Keesokan harinya orang tua Priti mengajukan keluhan ke kantor polisi atas hilangnya anak mereka dan mereka menyalahkan Ibrahim karena ini adalah tugasnya. Ibrahim yang sedikit kesal akhirnya pergi untuk memeriksa kendaraan Priti di lokasi kejadian. Ibrahim pun meminta rekaman ketika Priti menghilang. Polisi yang mendapatkan rekamannya dengan cepat kembali ke kantor, namun keanehan terjadi. Mereka tidak menemukan mobil biru yang dilihat oleh Ibrahim. Dan dapat dipastikan hanya Ibrahim yang melihat mobil sedan berwarna biru pada saat kejadian. 2 bulan setelah masa cuti Vikram, tiba-tiba ia mendapatkan kabar bahwa Neha menghilang. Tanpa berpikir panjang, ia langsung menuju kantor untuk menemui atasannya dan meminta kasus Neha agar dilimpahkan kepadanya. Namun ternyata kasus Neha telah ditangani oleh Aksai. Ia adalah orang yang sangat tidak menyukai Vikram di kantornya. Malam harinya Vikram dan Rohit memutuskan untuk menyelidiki kasus Neha secara diam-diam. Lalu Vikram mengamati keadaan rumah Neha. Tugas polisi yang melihat lampu menyala akhirnya masuk ke dalam rumah Neha. Pagi harinya Vikram dan Rohit membicarakan hasil penyelidikan semalam dan Vikram menarik kesimpulan bahwa ada salah satu polisi yang memasuki rumah Neha karena Vikram mencium bau atar yang sangat menyengat dan meminta Rohit untuk menyiapkan riwayat panggilan. Namun akhirnya mereka mendapat petunjuk bahwa kasus hilangnya Neha ada hubungannya dengan Priti. Tanpa menunggu lama, akhirnya Vikram segera mencari informasi tentang kasus hilangnya Priti dan mendapatkan petunjuk tentang kesamaan mereka. Rohit pun meminta atasannya untuk melimpahkan kasus Neha kepada dirinya. Malam harinya ketika Vikram sedang membaca detail kasus Priti, Rohit dan Sapna datang membawakan makan malam untuknya. Keesokan paginya Vikram dan Rohit pergi menemui Ibrahim, yaitu petugas polisi yang mendapat skors atas hilangnya kasus Priti. Mereka mengunjungi rumah polisi tersebut dan mulai mencari informasi tentang hilangnya Priti. Di sisi lain, Aksai yang tidak menyukai Vikram terus mencurigai dan mencoba mengikuti kemanapun Vikram pergi. Vikram dan Rohit sangat bekerja keras untuk memecahkan kasus hilangnya Priti, namun belum juga ada tanda-tanda keberadaannya. Akhirnya mereka kembali mencari informasi dari rumah Priti, panti asuhan tempat Priti dirawat, hingga Sila, tetangga yang cukup dekat dengan Priti. Namun Sila sedikit membuat Vikram curiga dengan sikapnya. Kampus Priti pun tidak luput dari kedatangan mereka. Vikram dan Rohit mulai menggali informasi dari teman, pacar, hingga profesor yang sering berselisih dengan Priti. Mengetahui Ajay adalah penikmat ganja membuat ia masuk dalam daftar tersangka yang akan mendapatkan penyelidikan lebih lanjut tentang kasus ini. Dan Vikram mulai meminta sampel DNA semua orang yang ada hubungannya dengan Priti. Penyakit trauma yang diderita Vikram terus saja ada di bayang-bayangnya, terutama karena kasus Neha yang hilang secara tiba-tiba.
Malam harinya Vikram, Rohit, dan Sapna mengunjungi bar dan Vikram mencurigai bartender yang bekerja di sana. Bartender yang merasa bersalah akhirnya kabur, namun Vikram dan Rohit terus mengejarnya. Hingga sampai di sebuah perkampungan, ia memanggil orang-orang. Namun sangat disayangkan, alih-alih mendapatkan informasi tentang Priti, ternyata ia adalah sekelompotan dan bandar narkoba. Keesokan paginya, Vikram meminta orang tua Priti untuk melakukan puja untuk keselamatan Priti dan menambah petunjuk untuknya. Namun ketika puja sedang berlangsung, terlihat Sila yang berlari memanggil Mohan karena ada seseorang yang mengirimkan selembar kertas di depan rumahnya. Vikram yang lemas membaca tulisan itu akhirnya tidak tahan dan pingsan. Vikram yang mencoba menguatkan dirinya tidak tahan dan akhirnya terjatuh. Vikram pun teringat ketika ia mengunjungi Sasmi dan berkata bahwa ada orang yang ingin membunuhnya. Bersamaan dengan itu, Vikram pun sadar dari pingsannya. Terlihat Aksa yang terus saja mencurigai Vikram atas hilangnya Neha. Sementara itu, kasus Neha yang sebelumnya ditangani Aksai akhirnya dilimpahkan ke Vikram. Vikram masih saja mencari siapa penulis yang meninggalkan selembar kertas di depan rumah Sila. Akhirnya Vikram mendatangi rumah Sila untuk mencari informasi tentang tulisan tersebut dan dapat dipastikan bahwa selembar kertas itu adalah milik Sila. Vikram merasa terkejut karena Sila ternyata memiliki mobil sedan berwarna biru. Akhirnya Sila dibawa ke kantor polisi dan dijadikan sebagai tersangka atas kasus hilangnya Priti. Namun Sila berkata bahwa ia hanya mencari perhatian warga. Tes kedua pun dilakukan. Vikram melakukan tes kejujuran namun hasilnya sama. Tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa Sila adalah tersangkanya. Namun Sila akan tetap masuk dalam daftar tersangka. Vikram yang sudah mulai merasa kebingungan akhirnya melakukan tes narko terhadap Sila. Tapi hasilnya tetap nihil, Sila tidak mengakui perbuatannya. Namun Sila menyebut nama Neha yang membuat Vikram yakin jika Sila mengetahui keberadaan Neha. Mendengar Vikram melakukan tes narko terhadap Sila, akhirnya Vikram mendapat teguran dari atasannya karena bekerja tidak sesuai prosedur pada umumnya. Beberapa saat setelahnya, Vikram mendapat kabar bahwa mobil yang dilihatnya berbeda dengan mobil Sila. Ia mendapatkan kabar bahwa anak buahnya berhasil menemukan mayat tidak dikenal di belakang gudang raja. Rasa panik dan trauma pun kembali muncul di pikiran Vikram. Rasa panik yang menyelimutinya membuat Vikram merasa bahwa Priti telah dibunuh dengan cara dibakar oleh tersangka. Rasa panik dan trauma masa lampau selalu menyelimuti hari-hari Vikram. Setelah mengendarai mobil cukup jauh, akhirnya Vikram dan Rohit sampai di lokasi kejadian tepat di mana mayat ditemukan oleh para polisi. Vikram yang tidak tahan melihat mayat tersebut akhirnya meminta Rohit untuk segera mengirimkan ke forensik. Bersamaan dengan itu, Vikram mendapat kabar bahwa mereka mendapatkan bukti Sila pernah berada di tempat tersebut. Dan Vikram pun memaksa Sila untuk mengakui perbuatannya. Namun bersamaan dengan itu, Vikram mendapat telepon bahwa ditemukannya DNA baru di tubuh Priti, yaitu milik Ajay. Dengan cepat Vikram meminta Rohit untuk segera menangkap Ajay. Namun Ajay menghilang dan tidak dapat ditemukan. Bersamaan dengan itu, tim forensik menemukan DNA ayah Priti di giginya dan ibu Saraswati di tubuh Priti.
Akhirnya Vikram dan Rohit melakukan pengejaran terhadap Ajay di Sambar. Tingkah laku Ajay yang mencurigakan membuat Vikram curiga, ditambah ia kabur dan sulit ditemukan. Dengan bantuan informan, akhirnya Vikram dan Rohit berhasil menangkap Ajay. Ajay ditangkap bersama Banti, pengedar narkoba yang pernah ditangkap polisi sebelumnya. Selanjutnya Vikram tersebut melihat luka cakaran di tubuh Ajay yang memiliki kaitannya dengan ditemukannya DNA kulit Ajay di kuku Priti. Lalu Rohit membawa Ajay dan Banti untuk menyamakan DNA mereka dengan DNA tubuh Priti. Malam harinya Vikram mengabari orang tua Priti bahwa Priti telah meninggal. Namun Vikram sangat marah karena merasa dibohongi. Terdapat DNA Mohan di gigi Priti dan juga sehelai rambut kepala panti asuhan di bagian tubuh Priti lainnya. Namun petunjuk lain datang dari Saraswati yang menceritakan tentang gadis yang dulu dekat dengan Priti, yaitu Sapna. Tidak lain tidak bukan ialah istri dari Rohit, rekan kerja Vikram. Vikram yang mencurigai Sapna akhirnya meminta anggotanya untuk membawa Sapna ke kantor polisi. Setelah itu Vikram menginterogasi Sapna bersamaan dengan Rohit. Namun Sapna menyangkal bahwa ia tidak tahu jika Priti kembali ke India karena sudah lama tidak bertemu. Akhirnya sampel darah Sapna diambil dan akan dicocokkan dengan DNA Priti, dan Sapna akan tetap berada di kantor polisi sampai hasil DNA telah dikeluarkan. Keesokan harinya Vikram mendapat telepon bahwa ada wanita yang mencarinya dan memberikan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang mengikutinya di jalan tepat di mana Priti menghilang. Akhirnya Vikram mengumpulkan CCTV tepat di hari hilangnya Priti. Vikram kesulitan karena wajah yang digambar tidak sesuai dengan penjelasan wanita tersebut. Namun setelah beberapa lama mengamati CCTV, akhirnya Vikram dan Rohit menemukan petunjuk tentang sopir yang membawa truk muatan besar yang terlihat melewati pintu tol 30 menit setelah Priti menghilang. Vikram menggali informasi dengan menunjukkan foto tersangka kepada orang tua, teman, dan tetangga Priti. Namun wajah tersangka tidak dapat dikenali. Vikram yang mulai lelah dengan kasus ini akhirnya mendapatkan semangat setelah berbicara dengan atasannya. Beberapa saat setelahnya, Vikram pergi ke kantor polisi Daulat Nagar untuk mencari daftar penjahat di daerah Jaipur dan meminta Rohit untuk menyusulnya. Setelah beberapa menit mencocokkan wajah pelaku dengan daftar penjahat di sana, Aksai datang dan memancing emosi Vikram, sehingga terjadilah perkelahian antar mereka. Vikram yang kembali fokus untuk mencari tersangka akhirnya mengingat wajah yang sama dengan foto tersangka. Ia adalah Fahad, seorang montir yang bekerja di bengkel tempat Ibrahim memperbaiki skuternya. Tidak menunggu lama, akhirnya Vikram menuju bengkel tepat di mana Fahad bekerja. Namun sayangnya Vikram tidak menemukan Fahad di sana. Bersamaan dengan itu, Vikram melihat mobil berwarna putih bermerek Ambassador yang diceritakan oleh wanita beberapa hari lalu. Beberapa saat kemudian pemilik bengkel keluar dan memberitahu bahwa Fahad absen selama beberapa hari. Tidak menunggu lama, Vikram langsung menuju rumah Ibrahim dan meminta untuk diantar ke rumah Fahad. Sesampainya di rumah Fahad, Vikram dan Ibrahim melihat mobil biru yang berada tepat ketika Priti menghilang. Tidak menunggu lama, akhirnya Vikram dan Ibrahim memasuki rumah Fahad. Namun mereka tidak menemukan adanya Fahad di sana, tapi Vikram mencium aroma atar yang sama ketika ia berada di rumah Neha dan Priti. Ketika Vikram sedang mencari bukti kejahatan Fahad, ia mendapat tembakan dari arah luar yang ternyata adalah Fahad. Baku tembak pun terjadi antara Vikram dan Fahad. Namun Fahad berhasil menyamai kekuatan Vikram yang membuat Fahad berhasil lolos. Dalam keadaan lemah karena melihat api, Vikram dihampiri Ibrahim. Namun Fahad menembak di dada Ibrahim menyebabkan ia tidak bisa diselamatkan. Dan datanglah Fahad yang menghampiri Vikram sambil menodongkan senjata tepat di kepala Vikram. Namun belum sempat menembak, akhirnya Fahad ditembak oleh Aksai yang diam-diam mengikutinya.
Akhirnya Fahad membawa Vikram menuju ke rumah seseorang. Namun betapa terkejutnya Vikram ketika melihat Rohit yang turun dari tangga dan menghampirinya. Rohit yang mencoba melakukan perlawanan dengan ingin menembak Vikram terlambat karena Vikram menembakkan Rohit tepat di kepalanya membuat Rohit meninggal di tempat. Bersamaan dengan itu, Aksai memasuki rumah dan mendengar suara Neha dari lantai atas. Akhirnya Neha diselamatkan oleh Aksai dan dibawa ke lantai bawah. Keesokan harinya bersamaan dengan Rohit yang dikremasi, Vikram bertanya mengapa Sapna melakukan ini. Akhirnya Sapna menjelaskan tentang kehidupannya bersama Priti ketika di panti asuhan Saraswati. Ketika itu mereka tumbuh bersama. Namun suatu hari Priti diadopsi oleh keluarga kakak Mohan yang membuat Sapna sangat sedih dan kehilangan Priti. Namun beberapa tahun kemudian Sapna tidak menyangka kalau ia akan bertemu kembali dengan Priti. Di malam lainnya Sapna dan Priti akhirnya bertemu dan Sapna mengatakan tentang perasaannya. Namun Priti yang kaget secara langsung menolak Sapna. Penolakan yang Sapna dapatkan membuat ia hilang akal dan mulai mencari cara untuk berbicara dengan Priti. Kegilaan itu dimulai dengan Sapna yang menyewa Fahad untuk merusak mobil Priti dan menculiknya di jalan tol. Fahad yang menggunakan mobil biru menyuntikkan obat bius dan memasukkan Priti ke dalam bagasi mobil dan dibawa ke rumah Sapna menggunakan mobil truk muatan barang besar. Sesampainya di rumah, Sapna mencoba berbicara dengan Priti, namun Priti menolak dan terjadi perkelahian antar mereka berdua. Awalnya Sapna ingin melapor polisi, namun Rohit datang dan melarangnya. Rohit yang sangat mencintai Sapna akhirnya membantu Sapna untuk menghilangkan jejak Priti dengan cara mengubur dan membakar pakaian yang digunakan Priti. Mengetahui bahwa Neha adalah orang yang mengatasi kasus Priti di bidang forensik, akhirnya Rohit menculik Neha bersama dengan Fahad. Rohit tidak berencana membunuh Neha, mereka hanya ingin mengulur waktu karena akan pergi ke Afrika Selatan. Rohit mengambil keuntungan dari Sila yang mencari perhatian warga. Rohit menggali kembali jasad Priti dan dikuburkan di belakang gudang raja. Rohit pula meletakkan sampel DNA Ajay dan Mohan serta sehelai rambut Saraswati pada mayat Priti. Sapna juga menjelaskan bahwa Rohit mencemari sampel lumpur ban mobil Sila sehingga seolah-olah Sila pernah berada di gudang tersebut. Bersamaan dengan pemakaman Ibrahim, akhirnya Vikram dan Neha mengunjungi panti asuhan Ibu Saraswati dan menghadiri upacara kremasi Priti. Beberapa hari kemudian, Vikram mendapat kabar bahwa DNA terakhir di tubuh Priti cocok dengan DNA Rohit. Bersamaan dengan itu, Vikram membaca buku yang ditulis oleh Rohit untuknya, bahwa ketika Vikram berhasil memecahkan kasus ini, Rohit akan mencoba menembaknya, namun dengan senjata tanpa peluru, dan Vikram akan menembak Rohit saat itu. Rohit pun merasa hanya dengan cara itu ia bisa mati dalam keadaan terhormat. Bersamaan dengan itu, film pun berakhir. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.